Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah klik video ini dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya. Di video kali ini kita mau podcast on the road bersama manggilnya AA atau Kang atau Mang Om, Bimo, biasa Mang Bimo. Mang Bimo dari GLOB. Tonton videonya sampai beres. Penghilap Cikopina. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Makasih udah nyempetin waktunya buat podcast on the road. Siap. Siap. Boleh diperkenalkan, barangkali teman-teman belum ada yang kenal Mang Bimo, sosmednya apa gitu kan, bisa dikepok-kepoin gitu. Ya boleh. Assalamualaikum teman-teman semua. Salam kenal dari saya. Panggilan Bimo. Kebetulan saya kepengurusan di GL Owner Bandung ini. Facebook saya Bimo Januar. IG saya juga Bimo Januar. Itu Kang paling. Punya TikTok? TikTok ada, cuman ya nggak seaktif dulu lah ya. Cuman ada Baraya Bandung kalau nama Baraya TikTok. Gitu. Jadi kita tuh mau tahu asal mulanya GLOB terbentuk. Mungkin bisa cerita-cerita lah, masuk-masukan gitu buat teman-teman gitu. Iya. Gini, jadi Globe itu diawali dengan hobi ya. Pertama diawali dengan hobi, dimana kita sharing-sharing masalah seputaran GL awalnya kan. Nah, dari situ kita ngebentuk, akhirnya karena banyak terbentuk tanggal 2 Desember 2013 kita menamakan diri GL Owner Bandung, dan nama tersebut juga itu ditunjuk oleh teman-teman dari TMC ya, dari luar gitu. Jadi tidak ada yang tidak ada yang menghak bahwa ini nama pemberian dari seseorang, tidak, tapi ini nama Globe sendiri dipilih oleh teman-teman yang jauh dari sana. Udah, katanya kita ada pilihan nama, terbentuklah GL Owner Bandung. Itu terbentuknya di daerah mana itu? Dulu waktu kita ada acara resmi, jadi ada penunjukan dari teman-teman dari Bekasi, dari Depok, semua adalah teman-teman itu. Akhirnya ngumpulin nama nih, apa nih namanya cocok di Bandung katanya. Akhirnya tercetus GL Owner Bandung gitu. Jadi kita bentuk lagi dari udah pembentukan nama GL Owner Bandung tanggal 2 Desember 2013. Waktu itu kita apa namanya pembentukannya, peresmiannya ya, itu di Pangandaran. Pangandaran. Kalau ketua awal kan pasti punya masa jabatan lah ya. Iya. Dari ketua yang pertama, kedua, dan sampai sekarang siapa? Kalau masih ingat gitu. Iya. Kalau untuk sejarah pertama pembentukan itu, ketua pertama itu Kang Yadi. Wayadi. Iya, Wayadi, atau dipanggilnya Yadi Pohang di Facebooknya. Terus ada beberapa bagian sekretaris, bendahara juga Mbah Kobe, dan yang sekarang juga masih aktif. Mereka masih aktif dan sudah jadi penasehat mungkin karena memang regenerasi ya Kang ya. Gitu. Paling salam ke Mang Yadi kalau nonton. Ada kolot bedegong mah. Kolot bedegong. Di rumahnya. Iya betul. Pensiun ya. Pensiun. Aduh. Tapi masih aktif. Budak ngora ele. Iya, Jadi pertama Wayadi, yang kedua berapa tahun dijabat sama Wayadi? Karena dulu itu memang masih
anggotanya masih 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 apa ya, masih belum banyak lah ya. Jadi, eee, Wahyadi itu mungkin menjabatnya lama gitu, Kang. Karena memang, dari teman-teman yang lain ada yang belum siap gitu, masih ditunjuk juga, "Ah, belum siap," akhirnya terus dipilih, suara terbanyak ke Kang Yadi terus Sampai gitu. akhir jabatannya Sampai akhir jabatannya mungkin di kurang lebih sekitar 7 tahunan 7 lah kali tahun. ya, mhm. Langsung ketua yang kedua Ketua yang kedua itu, eee, ada Kang Lembo ya kalau saya nggak salah, karena memang sebelum terbentuknya saya belum muncul, Kang, oh, saya belum muncul. Jadi yang saya tahu ada, ada Kang Lembo, juga ada, satu lagi saya lupa namanya, memang masih masih aktif sekarang juga, sekarang yang gitu. menjabat jadi ketua Mang Bimo. Ya sekarang untuk periode yang sekarang alhamdulillah ada, jadi dari Galauton sendiri dari klub mempercayakan untuk kepengurusan ketua ke saya sekarang, Kang, Itu pakai periodenya. periodenya atau Biasanya gimana? ada periode biasanya per 3 tahun, Per tiga per tahun. 3 tahun. Jadi saya sudah menjabat 2 kali berarti. Udah 6 tahun berarti sekarang, heeh. Jadi termasuk Bang Bimo tuh pertama Wayadi menjabat 7 tahun, Mhm, sekarang langsung ke Mang Bimo iya gitu. sekarang ke saya gitu, Member awal, mhm. kalau kan Mang Bimo masuknya ke GLOB tahun berapa? Kalau saya mungkin sekitar di tahun 2015 kali ya, 2015. heeh, Member berapa sampai sekarang kan pasti bertambah. mhm. Kalau member sih dulu, eee, kurang lebih kalau lihat dari histori ya, catatan itu ada kurang lebih 30 lah, 30. 30, heeh, yang Kalau aktif. sekarang Kalau sekarang sih untuk yang aktif ada kurang lebih ada di 60-an. 60. Belum, ada calon untuk jadi member kan, Iya, namanya prospek di kita. prospek Di prospek itu lebih banyak, mungkin kurang lebih ada sekitar 120-an lah. 120 Mhm, banyak. mhm, Tuh kalau sedikit eh, apa namanya teh kisi-kisi lah buat mhm, prospek gitu kan. mhm. Persyaratannya masuk ke LOB apa tuh? Jadi kalau di Glow sendiri sih yang penting yang kita tanamkan adalah kenyamanan dulu ya. Kenyamanan dulu, kalau sudah nyaman nanti dia bisa memutuskan untuk menjadi member gitu kan. Karena di klub sendiri tidak tidak istilahnya, berdiri sama tinggi ya, duduk sama rata. Jadi tidak ada istilahnya senioritas lah. Kita sama-sama memperlakukan baik junior atau senior itu sama gitu, Kang. Kan GLOB Hmm. namanya teh. GL Outner Bandung, domisili paling banyak member di mana? Kebetulan nih, kalau dulu terbentuk itu kita adanya di Bandung ya. Jadi dari mana-mana nih, dari Cimahi, dari Bandung Selatan, dari Bandung Utara, Bandung Timur semua, kopdar di Simpang 5 Kang itu. Karena memang saat ini member kita banyak, akhirnya kita memutuskan waktu itu ya waktu Mang Odel juga menjabat jadi ketua juga. Kebetulan saya dulu bendahara juga. Kita memutuskan untuk bikin distrik, Kang. Hmm. Bikin distrik. Jadi sekarang tuh ada distrik Bandung Selatan, ada pusatnya kita di Simpang 5, ada distrik Cimahi, kopdarnya depan Rumah Sakit Ustira, terus ada juga Bandung Timur di Ranca Ekek gitu, Kang. Jadi Heeh. GLOB bisa dibilang chapter lah ya. Kalau chapter sih bukan Belum. distrik, Kang. Heeh. Oh, Jadi jadi kalau karena jauh mungkin ya ya ya. karena jauh, jadi kita menghindari pulang kopdar malam kan, Hmm. kalau misalnya terlalu jauh dari kita ke sana kan bahaya juga Hmm. Kang di Bandung. Jadi kita bikin distrik ini supaya bisa teman-teman masih bisa kopdar tanpa harus jauh ke sini ke pusat gitu. Nah kalau misalkan untuk ketua tetap
dari semua distrik nggak ada ketua. Jadi jatuhnya Koordinator mungkin ya. Korwil, koordinator wilayah gitu kan satu. Nah beda dengan chapter, biasanya kalau chapter kan ada penunjukan ketua juga di dalam chapter tersebut. Kalau di distrik sendiri ini hanya ketua satu, wakil ketua satu, hanya yang lainnya korwil, korwil gitu Kang. Domisili berarti banyak ya. Domisili banyak Kang, ada di Bandung Selatan, Ciwidey, ada Cimahi, ada juga di Sukajadi, ada Rancaikek, daerah Rancaikek. Ya alhamdulillah sekarang sih hampir di Bandung sih di mana-mana lah Kang, kita membernya ada di mana-mana, Menjamur lah ya. termasuk Alhamdulillah. prospek. Soalnya banyak sih yang pakai GL. Ya sekarang banyak alhamdulillah, karena memang kita sih bukan hobi musiman ya, jadi yang lama sudah pakai motor lama gitu ya, motor tua lah kalau GL kan ya. Jadi kita bentuk, kita rangkul, dan kita kasih wadah gitu kan. Jadi kita juga nginuk ke PMCI Kang, ke PMCI pusat, dan PMCI pusat juga ada pembagian PMCI Jabar, PMCI Jatim. Nah kita masuk ke Jabarnya. Di Jabar sendiri selain Globe ada Promtak, Promtek Tasik, ada juga Glorik ya Cirebon, juga ada HGC Kuningan gitu. Tambah di Bandung juga sekarang tambah ada GL Army gitu. Itu di bawah naungan PMCI Jabar gitu. Menurut Bang Bimo nih, manfaat masuk ke klub itu apa? Oke. Jadi manfaat untuk kita masuk klub, salah satunya di klub sendiri ya. Satu, kita menambah saudara. Terus yang kedua, kita nih kan fokus di motor tua nih. Jadi kita banyak informasi tentang masalah owner deal gitu kan, spare part yang mungkin bisa dibilang susah, tapi dengan adanya komunitas kita ngerasa lebih mudah gitu. Jadi teman-teman yang lain juga udah sekarang tidak pernah ada kesulitan untuk mencari spare part itu. Terus dan manfaat yang lainnya, jadi kita juga di setiap acara, kita misalkan bikin acara di Bandung nih, kita ngundang teman-teman di PMCI di seluruh Indonesia atau Jabar lah, kalangan Jabar. Nah kita melibatkan teman-teman yang baru, di mana teman-teman yang baru ini ya kita ajarkan bagaimana nih cara kita mencari dana untuk membuat acara ini, terus bagaimana nih membuat perizinan ke kepolisian gitu kan, karena memang sepintas kita kelihatan itu hal yang biasa ya, kita ngumpulin dana, ngumpulin apa buat surat izin, tapi buat teman-teman yang belum pernah atau yang baru itu menjadi ilmu tambahan gitu kan. Jadi suatu saat mereka sudah keluar dari grup atau misalkan pindah ke masyarakat gitu ya, di masyarakat ditunjuk dari Karang Taruna atau pengurus daerah lah, suatu saat mereka ditunjuk menjadi ketua, membuat acara bagaimana pengumpulan dana, bagaimana bikin izin, itu mereka sudah terlatih di kita gitu kan. Jadi kita juga manfaatnya ya, kita juga menularkan manfaat-manfaat yang lain gitu kan, jadi lebih ke kekeluargaan juga, karena kita juga selain itu kita ada yang namanya family gathering, dimana bukan hanya kita nih sebagai pengendaranya saja, tapi kita juga memperkenalkan keluarga kita di eventnya, namanya family gathering. Jadi kita melibatkan anak, melibatkan istri. Jadi keluarga tahu kegiatan si ayah teh. Jadi keluarga Motor teh gimana? keluarga tahu, dan mereka juga nanti jadi saling mengenal. Jadi kita juga terikat oleh grup ya, ada grup WA, ada grup ini. Jadi suaminya pergi kemana, istrinya juga tahu gitu kan. Jadi hal-hal yang itu juga kita perhatikan, karena memang ini juga kita anggap penting gitu kan, kalau keluarga harus tahu juga kegiatan kita gitu. Sebenarnya keluarga nomor satu ya. Ya betul. Jadi selain itu juga kalau misalnya kita baksos, kita juga melibatkan, kadang-kadang melibatkan
keluarga gitu kan ya, ikut andil, kita bantu anak yatim, kita bantu korban-korban kebakaran. Alhamdulillah beberapa di semenjak berdiri sampai sekarang kita aktif di Baksos Kang. Jadi setiap tahun memang kita sudah menjadwalkan Baksos itu dan sampai sekarang sudah terlaksana gitu. Dan sudah beberapa kali kita juga masuk media massa ya, ke PR gitu kan. Jadi alhamdulillah lah ada kebanggaan tersendiri lah, ada prestasi lah gitu kan. Kan kebanyakan anak motor, wah gerung-gerung lah Ya, gitu kan. heeh. Jadi ada pilihlah klub yang bagus Ya lah. pilihlah klub yang baik, yang dimana memang ada manfaat Ya ya, tadi yang manfaat. ada manfaat selain dari kita menambah keluarga, bertambah wawasan, juga memang tersalurkan hobi kita gitu Kang. Dan ini tip buat ya konsisten di klub kan udah lama. Hmm, Menurut Bang Bimo apa tip biar konsistennya moodnya hmm. terjaga gitulah. Ya mungkin kalau di klub sendiri ada slogan sabeungkeut jadi hiji ya Kang. Sabeungkeut jadi hiji itu ibaratkan sapu lidi satu kita bentuk semua gitu kan. Jadi bila mana ada satu yang tidak bisa hadir, ada member yang lain yang bisa menutupi gitu kan. Nah, tipsnya biar kita tetap eksis sama teman-teman, ya satu jangan pundungan gitu Nah, kan. Kalau di susah Sunda ya. mah gitu ya, jangan pundungan. Jadi kita harus harus lebih lebih apa bisa memposisikan diri lah, dimana kita ini hobi, di selain hobi itu juga butuh pengorbanan waktu, kita ada kopdar gitu kan, juga ada pengorbanan mungkin materi juga karena di setiap ada acara ya kita juga harus ada andil Iya, untuk mengeluarkan uang lah gitu ya, buat bensin dan buat bensin sebagainya buat lah. sebagainya ya. Jadi ya biar biar sama-sama kita saling merangkul ya harus sama-sama saling melakukan apa namanya Pengorbanan. pengorbanan begitu. Kan Bang Bimo menjabat sebagai ketua kan. Kegiatan pribadinya apa? Kok bisa nggak bagi waktu gitu? Hmm, Kegiatan pribadinya apa? Kerja kah, buka usaha atau apa gitu? ya. Jadi untuk saya kebetulan saya kerja di sebuah perusahaan swasta ya, di mana waktu kerjanya itu Senin sampai Jumat Kang. Jadi saya bisa menyisihkan waktu dengan teman-teman tuh di hari Sabtu malam Minggu gitu kan. Nah, selain itu juga saya ada usaha istri, jadi ya istilahnya banyak waktu luang yang bisa kita manfaatkan. Karena memang untuk saya sendiri sih istilahnya mencari keluarga itu lebih baik lah gitu daripada mencari musuh ya kan. Ya, kalau boleh tahu usaha istrinya apa? Bikin Nah ini ah, bikin souvenir. souvenir, istri saya bikin-bikin souvenir. Mang Osol gerak kawin yang bisa nyen souvenir ya Mang Osol ya. Gratis juga nanti dipangajenkeun ke Mang Osol mah. Kebetulan souvenir juga kita menyediakan semua sih Kang ya, semua request dari yang pengen yang beli biasanya. Jadi kita juga ada pengerjaan sablon sendiri gitu semua sendiri dan workshopnya di sini di depan ini itu Bang. Nama sosial medianya Uh, Family Souvenir Kang. Family Souvenir Nama beralamat di Jalan Cibadak nomor 36. Instagram, ada Instagram Ada Instagram juga sama. Family apa namanya teh? Family Souvenir. Family Souvenir. Bang Bimo awal suka motor klasik gitu. Kan kebanyakan udah we motornya yang muda gitu. Awalnya suka dari tahun berapa? Jadi kebetulan sebelum tergabung sama sekarang Globe ya, dulu saya waktu SMA juga sudah diperkenalkan yang namanya motor GL. Motor GL dari SMA saya punya sampai akhirnya saya kerja ya. Saya kerja, udah kerja masih setia dengan GL. eh, Pernah mencoba motor yang lain juga ada tipe yang lain kan, cuman GL selalu dipertahankan. Akhirnya begitu makin sini makin banyak nih dan ada komunitasnya. Kebetulan di Bandung saya ketemu dengan Globe. Nah akhirnya
iseng-iseng saya main ke Globe, ternyata ya itu tadi Kang, nyaman tadi Iya. kan gitu kan. Jadi karena nyaman itu akhirnya menjadi keluarga kedua buat saya Globe gitu sendiri gitu kan. Itu dari tahun berapa tuh suka motor klasik atau GL? Mungkin dari tahun 97 kali Kang. 97. Heeh, Banyak pas ada Neotek ya. Neotek. Heeh, dulu Pas Neotek. awal-awal Neotek nih. Heeh. Ketemu sama member Globe siapa dulu? Dulu Pertama ketemu gitu kan, pertama ketemu sih saya langsung ke Kopdaran Kang. Globe Daran. Ke Kopdarannya di Simpang 5. Sampai sekarang sama ya, Simpang 5. Di sana istilahnya ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Kan awalnya kita coba-coba ya. Coba dulu nih, enak nggak? Kalau enak, nyaman, kita terusin. Kalau enggak, ya ngapain ya kan? Nah, dari situ saya nyobain, ternyata nyaman Kang, nyaman. Orangnya juga humble semua lah gitu, cocok. Dan kebetulan saya waktu itu bareng sama Mang Osol itu. Masuk. Oh, Mang Osol. Mang Osol sampai sekarang juga Mang Osolnya masih bertahan gitu kan. Ya menjadi keluarga kedua Kang. Itu juga saya perkenalkan sama keluarga saya, anak-anak saya juga kadang-kadang selalu ikut kegiatan di klub sendiri gitu. Kan GLOB dari 2013 sampai Hmm. sekarang udah bikin berapa acara itu? Kalau acara sih mungkin kita jumlahnya mungkin udah nggak kehitung sih ya. Gitu. Kan jadi Yang karena memang berkesan lah, yang masih inget gitu lah. mm, jadi gini Kang, jadi di Globe sendiri kan nginduk ke PMCI, ke PMCI pusat. PMCI pusat itu ada PMCI Jabar. Nah di Jabar itu kita kebagian setiap 3 bulan itu jadi tuan rumah acara, Hmm. di mana pesertanya eh, minimal Jabar sendiri gitu. Meskipun kadang-kadang dari luar juga pada datang ke kita gitu kan. Jadi tempat-tempat yang udah pernah kita bikin acara itu di Pangandaran kita udah pernah, terus di Lembang, terus di Sumedang juga. Kebanyakan untuk sarang-sarang ini mah di Ciwidey Kang. Karena di Ciwidey satu tempatnya masih ada tempat lokasi wisata Kang ya, dimana setiap kita ngadain acara Kopdargam, jadi teman-teman yang dari jauh pulangnya bisa berwisata dulu gitulah gitu. Jadi itu kita pikirin di situ gitu. Dan terakhir kita kemarin di bulan Desember kita bikin acara di Ciwidey juga di Kampung Garukun. Yang satu dekade itu ya. Ya, 1 dekade itu. Harapan buat ya dari Bang Bimo atau Globe sendiri apa gitu ke depannya? Jadi untuk harapan saya pribadi juga mungkin impian dari Globe Ya. juga teman-teman semua di Globe. Jadi kita pengennya kita terus eksis berdiri ya dengan member yang semakin banyak, dan kita juga pengen punya support dari ya mungkin baik itu dari merek oli, bos sponsor lah Ya, gitu. Jadi sponsor ya. suatu saat kita bikin acara-acara gede itu udah ada sponsor yang mendukung kita gitu. Nah untuk nanti sponsornya menuntut untuk jual oli Ya, misalkan atau jual apalah rokok gitu rokok ya, itu kan. itu bisa kita sesuaikan Kalau gitu. masalah acara saya sendiri juga di Bandung susah. Jadi Hmm, kebanyakan jadinya kepada ke pinggir ya Ciwidey iya gitu kan. betul. Karena di Bandung perizinannya Ya itu yang jadi perizinan kendala pertama itu Kang, itu Pak perizinan Pak perizinan. loba hese ya mah aduh aing mah Jadi perizinan memang jadi masalah jadi terbesar masalah. gitu. Emang ketat Ya pisan. harapan saya, harapan Globe, mudah-mudahan ada yang menonton dan mau jadi sponsor Kang. Ya, Baik itu dari oli, dari dari apapun helm gitu itulah. apa gitu. Misalkan kita dari oli nih, misalkan coba touring ke mana kemana gitu kan. Ya kita buktikan ini oli bagus atau tidaknya, kita siap gitu kan. Kita siap touring kemanapun kita siap. Itu ada Yang tim penting touring buat ke sana, ada banyak kita. jadi sama-sama enak lah ya dicoba Sama-sama motor enak. jadi Iya. Ini ada produsen teruji oli gitu. nih, ada produsen oli. Olinya misalkan baru. Dia ingin membuktikan bahwa oli tersebut itu bagus gitu kan dan layak untuk dibeli sama masyarakat. Nah, mereka mencari untuk pembuktian itu, kita siap gitu kan. Silakan
masukin ke motor kita, kita tes touring sejauh mungkin gitu kan. Yang penting itu ada kerjasama nanti sama kita gitu kan. Nah kita siap gitu kan, mudah-mudahan ada gitu kan kalau yang nonton ini. Paling kalau berkesan dari GLOB kemana itu? Ada beberapa kan, banyak yang ada yang Hmm, horornya, yang kocaknya, yang seriusnya hmm, gitu. oke. Kalau untuk yang paling berkesan sih di Globe sendiri, kita mungkin touring terjauh mungkin ya, touring terjauh. Itu kita eh, menghadiri acara touring di Bali, Kang, Di Bali. di Bali. Jadi event PMCI kebetulan tuan rumahnya di Bali Di Bali. dan alhamdulillah kita bisa support ke sana gitu Kang dari Globe sendiri. Kita juga ke Sumatera juga sudah pernah gitu. Cuman ya istilahnya ya kalau ditanya ya paling berkesan ya mungkin karena itu paling Iya itu terjauh ya. lah gitu. Berapa hari itu lumayan ya. Ya lumayan lah. Yang berangkat siapa? Yang berangkat di sini kebetulan kita ada tim perang ya. Tim perang. Tim perang ada waktu itu Kang Pocor yang berangkat, Kang Imra juga berangkat ke sana. Ada eh 5 motor Lima kali ya. motor. Asal mah pasti datangnya pasti. Asal Oh, can kawin atau kawin. ya asal mah mau Hmm. kawin wae. Paling tadi ke Bali sama Sumatera ya. Hmm. Kalau yang di luar itu kan kita juga apa ada dari kayak Jogja, Kediri, ada juga dari Semarang, itu mah Surabaya itu juga sudah pernah kita datangin sih Kang gitu. Berarti udah kemana-mana lah ya kalau Alhamdulillah sih untuk member-member yang lain udah kemana-mana lah. Kita pernah ikutin acara event-eventnya PMCI di luar selain dari Jabar gitu Kang. mungkin teman-teman ada yang mau masuk klub ya karena Hmm. motornya GL, syaratnya apa tuh, Mang? Saya mau motornya gak kenceng atau apa, Hmm. syaratnya apa gitu. Oh gitu. Jadi kalau di Globe sendiri sih istilahnya fleksibel ya, makanya. Jadi karena memang kita motor GL gitu kan harus GL motornya enggak juga sih. Yang penting yang pertama itu yang tadi saya katakan satu nyaman dulu Kang. Meskipun dia datangnya pakai motornya dengan merek Hmm. yang lain gitu kan, dengan merek yang lain, kalau dia udah nyaman, yang saya lihat gitu, mereka akan berkorban ngejual motor tersebut menjadi motor GL gitu kan. Nanti rata-rata gitu. Jadi kita dari awal tidak harus menentukan kamu harus motornya ini, Hmm. harus motornya begini, enggak kan. Yang penting Banyak yang datang ke kita dengan merek motor yang lain. Yang penting itu tadi nyaman dulu. Setelah nyaman, mereka juga tahu apa yang mereka harus lakukan dan itu juga tanpa perintah kita. Mereka dengan sadar sendiri ingin apa namanya ingin menyesuaikan gitu. Akhirnya mereka relakan jual motor yang lain demi yang demi sekarang ya. untuk keseragaman. Biasanya begitu Kang, gitu. Jadi nyaman dulu orangnya, baru Hmm. motornya Ya mungkin ya. gitu kan. Yang penting kita nyaman dulu Ya, orangnya. Itu yang kan paling misalkan udah terpenting. motornya udah sama, Hmm. orangnya nggak nyaman kan Buat apa buat gitu apa? kan. Jadi harus Orangnya dulu lah. nyaman dulu, baru yang lain-lain bisa ngikutin lah Kang Eh, gitu. ada prospeknya apa aja itu? Hmm. Kalau Touring luar pulau kah, hmm, apa-apa hmm. gitu kan? Kalau di ADRT sendiri sih memang untuk klub ada 3 kali mengikuti acara Jabar ya. 3 kali mengikuti acara Jabar PMCI resmi, 2 kali luar Jabar Kang. Itu baru bisa kita nilai untuk layak menjadi member atau tidak gitu. Tapi kadang-kadang kita juga tidak selalu harus melihat touring gitu karena memang ada orang yang memang suka ke motor tapi dia touringnya terbatas Hmm, waktu karena karena kerja, karena keluarga. keluarga atau karena keuangan ya. Jadi kita juga memposisikan mereka ada di mana nih. Kalau misalkan mereka bisa bekerja di dalam, misalkan setiap kita mengadakan acara, dia lebih aktif di dalam, itu juga menjadi penilaian buat kita Kang. Kalau itu layak dijadikan member atau tidak. Jadi memang kalau ADRT-nya seperti itu, tapi kita juga ada kebijakan lain dinilai dari kinerja orang tersebut gitu kan dan keseriusannya gitu. Kebanyakan kan
Ya balik lagi pengorbanan ya, Iya, uang, waktu kan iya, harus bagi-bagi. betul. Sekarang ada waktu, mungkin nggak ada Iya, uangnya, ada betul. uang waktunya Waktu yang nggak juga bisa. ada. Buat kedepannya insya Allah lah, Mudah-mudahan bisa. kayaknya lancar terus buat Dial OB lah. Amin. Mudah-mudahan terus eksis ya kan. Itu ada administrasinya nggak, Mang? Kalau di klub sendiri sih, kalau nanti memang sudah menentukan ingin bergabung ya Kang, mungkin ada uang kas Kang. Uang kas. Uang kas itu kita kumpulin setiap bulan, baik member ataupun prospek, tapi nilainya jauh lebih di bawah standar lah gitu. Memang terjangkau lah buat siapa aja lah gitu, karena nilainya memang tidak besar lah Kang gitu. Tapi kan lumayan, kecil-kecil banyak kan jadi Ya, lumayan. Kalau buat karena karena memang uang kas tersebut kita gunakan juga untuk kita bayar ke pusat gitu kan, kita nginduk ke PMC pusat nih, ke Jabar juga, jadi kita juga sama ada ya, Globe sendiri bayar uang kas buat pusat. Dan kalau misalkan ada teman-teman tamu dari luar dia berkunjung ke Globe, nah kita manfaatkan uang kas ini untuk sebagai penjamuan juga. Ada kalau misalkan ada teman-teman yang sakit, kita apa, kita juga sisihkan uang kas tersebut kalau buat, ada yang amit-amit nakal lantas yang gitu kan, nah gitu kan. jadi ada uang buat Eh, apa dulu lah gitu kan. gitu. Jadi uang kas itu memang tujuannya dari kita, buat kita, untuk kita gitu kan gitu. Pertanyaan terakhir ini Mang Bimo sebelum Ya, ditutup, memang program kedepannya buat Globe apa? ya program kedepannya sih ya kita masih tetap pengen Apa eksis ya. pengen bikin acara yang gede lah, yang Kita gimana gitu. kita sih udah ada planning ke depannya pengen acara yang gede, dimana di tempat tersebut kita bisa membantu juga untuk masyarakat di sekitar. Mungkin misalkan kita pilih daerah A gitu kan, daerah tersebut banyak ibu-ibu atau ya ibu rumah tangga di sana, kita libatkan buka stand gitu untuk mereka bisa jualan Indomie atau kopi atau rokok gitu. Nah, kita mengundang tamu dari luar untuk kumpul di situ gitu. Jadi ada positif buat warga sekitar, kita juga ikut terbantu gitu. Itu acara kita sudah planning, mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa terlaksana Kang. Amin ya Allah, amin. Semoga aja insya Allah lah itu pasti Amin. tercapai sedikit-sedikit. Nah, Mudah-mudahan. makasih Mang Bimo Siap, siap, udah menyempatkan waktunya di repot sama siap, Apul. siap, santai. Semoga GLOB-nya makin sukses, Amin, makin solid, amin. semua kebaikan lah, yang lebih baik lagi lah. Amin, siap. Ada ini, Waduh, mantap. apalah namanya teh, oleh-oleh lah. Oleh-oleh. Wow. Siap. Makasih nih Kang nih. Siap. Mungkin segitu video podcast Android kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya. Dadah, Mang. Ya, dadah.